wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baiklah anak-anak Pak yang Pak cintai dan semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dimana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang mana pada pagi hari ini atau hari ini kita akan berbicara tentang materi seputar pernikahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini diantaranya yang pertama, peserta didik mampu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi daripada ketentuan pernikahan di dalam Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan di dalam Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik mampu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan di dalam Islam. Itu beberapa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baiklah, kita langsung mulai masuk ke materi kita pada kesempatan hari ini. Apa itu pernikahan? Di sini pengertian pernikahan secara dasar yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan juga perempuan, yang sehingga di situ timbullah hak dan kewajiban terhadap laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan tersebut. Adapun dalilnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Nah, itu merupakan dalilnya. Adapun di dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah untuk mengistilahkan pernikahan ini. Di antaranya yang pertama yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 237 itu diistilahkan sebagai uqdatan nikah, yang berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam pernikahan. Kedua yaitu zauj, berasal dari kata zauj yang berarti pasangan. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Yang ketiga itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 21, miskon ghalidh, yang berarti ikatan yang kokoh. Dan yang terakhir itu ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21 dengan istilah mawaddah warahmah, yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. Nah, di situ beberapa istilah atau pernikahan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, setelah kita memahami apa itu pernikahan, pengertiannya dan sebagainya, kita masuk faktor-faktor yang penting dalam memilih pasangan. Kenapa? Karena dalam memilih pasangan ini itu merupakan hal yang sangat penting. Biasanya Pak istilahkan, kita misal salah memilih tukang cukur, ya mungkin sebulan kita menyesalnya. Tapi kalau sudah kita salah memilih pasangan, itu nyesalnya bisa seumur hidup. Maka daripada itu kita harus mengerti mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tidak pilih. Nah, Nabi SAW itu sangat menekankan di dalam satu hadisnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol tumkihul mar'atu i arba. Jadi nikahi di antara perempuan di antara kalian karena 4 hal. Yang pertama lima liha, karena hartanya, atau yang kedua li nasabiha, daripada keturunannya, wali jamaliha, dari kecantikan atau rupanya, dan yang terakhir wali diniha, dan dari agamanya. Fadfar bidatid dini taribat yadak. Maka dari keempat tersebut pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika agama baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Kenapa? Karena kebaikan yang bersifat hakiki dan mutlak itu ada di agama. Jadi seperti itu. Maka agama merupakan tolak ukur terpenting di dalam memilih pasangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam memilih pasangan itu hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Terdapat di dalam Quran surat An-Nur ayat 26 dan juga di ayat 3, di mana kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang tidak buruk kepribadiannya. Terus yang ketiga yaitu
tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita akan berpasangan dengan orang yang sejenis. Maka daripada itu ketika kita ingin memilih pasangan, maka dari kita dulu. Kitanya harus baik dulu supaya apa? Supaya dapat pasangan yang baik. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha dzu mahram minha fa inna thalithaha syaitan. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali berkholwat. Ya, berkholwat itu berkumpul, ya, antara laki-laki dan perempuan tanpa disertai mahramnya. Karena apa? Karena yang ketiga di waktu itu ialah syaitan. Nah, jadi ada larangan untuk berkholwat. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga kesucian diri kita. Supaya apa? Tujuannya salah satunya kita ingin mendapatkan pasangan yang suci pula. Nah itu. Dan yang keempat, dalam memilih pasangan, ketika kita hendak memilih pasangan, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salah satunya itu dengan sholat istikharah. Jadi kita minta dipilihkan oleh Allah yang terbaik untuk kita, untuk agama kita, juga untuk kehidupan kita ke depannya. Itu beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika kita ingin memilih pasangan. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana cara memilih pasangan, nah sekarang kita masuk ke hukum pernikahan. Pertama, hukum pernikahan dia bisa dikatakan sebagai sunnah hukumnya apabila misalkan seseorang yang dia sudah cukup umur, cukup hartanya, terus juga dia mampu untuk menikah, tetapi ketika tanpa menikah pun dia terhindar daripada perzinahan misalkan, dia masih bisa menjaga kehormatannya. Dan ketika mereka menikah, maka itu masuk ke bab, maka hukumnya itu sunnah. Yang kedua, bisa jadi wajib. Apabila apa? Apabila dia sudah cukup umur, cukup harta, mampu, dan ketika dia tidak menikah, itu dapat menjadikan dia melakukan perbuatan dosa, misalkan dia berzina atau dan sebagainya, maka itu sudah hukumnya wajib. Jadi kalau tidak menikah dia berzina, maka itu hukumnya sudah wajib. Nah, yang ketiga, itu bisa menjadi haram. Ketika apa? Ketika pernikahan tersebut itu diniatkan dengan hal-hal yang tidak baik, misal niat untuk menikah isi seorang wanita, tapi dengan niat ingin menyakiti hati perasaan wanita tersebut, maka itu hukumnya haram. Dan yang keempat, itu bisa jadi makruh. Kalau apa? Di situ terdapat sesuatu hal yang kurang bagus. Misalkan ada seorang yang menikah, sudah cukup umur, hartanya cukup, terus juga kalau dia tidak nikah, ya masih aman-aman saja, sudah cukup. Tetapi kalau dia menikah, misalkan dihasilkan sesuatu yang kurang baik, misal seorang pelajar, ketika dia ingin menyelesaikan pembelajarannya, dia harus ditahan dulu menikahnya. Jadi nanti setelah lulus baru boleh menikah. Kenapa? Kalau misalkan dia menikah pada posisi belajar, mungkin akan terganggu studinya. Maka daripada itu dia harus nahan. Itu bisa makruh. Kenapa? Kalau dia putus sekolah, mungkin itu dapat membuat hati orang tuanya itu sakit hati. Kita senangkan dulu hati orang tua, selesaikan dulu studinya, selesai sekolah, baru kalau mau nikah ya nikah. Itu ya. Nah, makanya tadi kondisional, itu bisa berubah jadi seperti itu. Tapi hukum asalnya yaitu jaiz atau mubah. Jadi boleh-boleh saja menikah dan akan berubah sesuai dengan kondisi individu masing-masing. Nah, tadi tentang hukum-hukum nikah. Nah, sekarang tujuan nikah itu apa sih? Nah, tujuan nikah kalau di dalam Al-Qur'an, kita kaji dalam Al-Qur'an itu banyak sekali tujuannya. Di antaranya yang pertama yaitu tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran, karena kehidupan yang diliputi cinta itu dapat mawaddah warohmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Itu ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah juga terhormat. Kenapa? Kalau kita mendapatkan keturunan dari hasil perzinahan, niscaya tidak akan terhormat dan juga tidak sah pernikahan terhadap keturunan tersebut. Makanya lewat pernikahan kita mendapatkan keturunan yang sah lagi terhormat. Itu ada di Quran surat Ar-Syu'ara ayat 11 dan juga ayat 49 sampai 50. Nah, terus yang ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Jadi kalau kita nggak menikah, ya banyak sekali maksiatnya. Perzinahan di mana-mana, apalagi zaman sekarang. Makanya menikah adalah salah satu solusi daripada hal tersebut. Nah, yang keempat yaitu untuk mewujudkan keluarga bahagia dan juga sejahtera.
keluarga yang sakinah. Itu sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Nah, terus selanjutnya yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan lagi suci. Karena apa? Karena fitrah manusia yaitu kebutuhan terhadap kebutuhan biologis. Maka depan itu harus menikah. Itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 187 dan 283. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tujuan daripada pernikahan, maka sekarang kita akan membahas tentang rukun nikah. Rukun nikah itu ada 4. Yang pertama, ada mempelai wanita dan ada mempelai laki-laki. Itu yang pertama. Pak, boleh enggak mempelainya itu laki-laki semua? Enggak boleh. Nah, makanya adalah mempelai laki-laki dan mempelai wanita atau perempuan. Yang kedua, yaitu adanya wali dari perempuan. Wali nikah. Nah, wali nikah ini nanti ada dibagi 2 lagi. Ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab itu siapa saja? Wali nasab itu yaitu wali yang berdasarkan nasab pertalian darah. Yang kedua yaitu wali hakim. Apa itu wali hakim? Wali hakim itu wali yang berdasarkan wewenang. Nah, terjadinya wali hakim karena tidak adanya wali nasab. Atau wali nasab berhalangan atau wali nasab menyerahkannya kepada wali hakim. Yang ketiga yaitu ada 2 orang saksi. Hadisnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Aisyah taqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Aisyah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah nikah kecuali adanya seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, itu hadisnya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu yang keempat adanya sighah atau akad. Di dalam akad itu terkandung penyerahan daripada wali kepada calon suami tersebut, ini penyerahan hak dan tanggung jawab atas seorang mempelai atau calon mempelai wanita, gitu ya. Contoh daripada akad yang bisa dilakukan. Ini contoh ya. Nah, ini videonya sebagai berikut. Saudara Abdul Junaid, engkau saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Alfiatul Rahman, putri dari Bapak Bakir, dengan wali ayah kandungnya, yang mana beliau telah mewakilkan perwaliannya kepada saya dengan mas kawin uang sebesar Rp2.020.000. Saudara bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya saudari Alfiatul Rahmah binti Bapak Bakir dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Simak semuanya sampai ke contoh akad. Sekarang ada orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Mari kita simak. Siapa saja orang yang tidak boleh kita nikahi. Itu setidaknya ada 4 golongan atau 4 kelompok ya. Yang pertama itu dari jalur keturunan. Yang pertama ada ibu dan seterusnya ke atas, ibu, nenek, terus ke pucuk lagi, ya, ke atas lagi. Terus selanjutnya yaitu anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan kita, cucu kita, cicit kita dan seterusnya ke bawah, itu tidak boleh. Terus hanya bibi, baik dari bapak dan dari ibu. Bibi kita nggak boleh dinikahin ya. Terus selanjutnya 4 yaitu anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Di sini atau ponakan ya. Ponakan itu tidak boleh untuk dinikahi. Nah, selanjutnya yaitu karena pernikahan. Nah, karena pernikahan itu yang pertama mertua, yang kedua anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. Itu tidak boleh selamanya. Terus selanjutnya istri dari bapak atau ibu tiri. Yang terakhir yaitu istri anak atau menantu. Itu tidak boleh dinikahi. Sekarang yang ketiga yaitu dari kelompok sepersusuan atau saudara sepersusuan. Ibu yang menyusui itu tidak boleh. Dan juga saudara perempuan yang sepersusuan. Itu tidak boleh juga. Misal ada si A itu punya tetangga si B. Si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Anak si A itu pernah disusukan kepada si B, maka nanti anak si B itu tidak boleh menikah dengan anak si A. Itu contohnya seperti itu. Nah, sekarang yang kelompok yang keempat itu dikumpul, artinya secara bersamaan atau nanti dipoligami secara bersamaan. Yang pertama yaitu saudara perempuan dari istri atau ipar, itu tidak boleh. Jadi kalau kita sudah menikahi ayunya atau mbaknya, maka adik ipar kita tidak boleh dinikahi secara bersamaan. Kecuali sudah berpisah. Nah, terus selanjutnya yang kedua yaitu bibi perempuan dari istri. Nah, bibi pun tidak boleh juga. Kalau nak poligami cari yang lain.
Terus selanjutnya yang ketiga, keponakan perempuan dari istri, ya, ponaan dari istri. Nah itu pun tidak boleh, ya. Cari yang lain dulu. Nah itu beberapa orang yang tidak boleh untuk kita nikahi, ya. Itu beberapa orang yang tidak boleh kita nikahi. Nah sekarang kita masuk ke hak dan kewajiban. Tadi di awal sudah Pak terangkan, nikah itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehingga timbullah hak dan kewajibannya. Apa sih hak dan ininya, tanggung jawabnya? Nah Pak kasih slide-nya di berikut ini, bisa kalian baca sendiri ya. Oke, ini dah hak dan yang kalian baca. Jadi hak seorang istri merupakan kewajiban seorang suami, dan kewajiban suami merupakan hak daripada istri. Nah, itu untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa tersampaikan apa yang Pak sampaikan. Nanti setelah pembelajaran hari ini, mungkin nanti kita akan sambung insya Allah dengan materi masih seputar dengan pernikahan. Nanti coba kita akan bahas tentang apa itu talak, apa itu pasakh, apa itu khulu, apa itu idah, apa itu rujuk. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah sertakan hidayah sehingga masuk ke dalam relung hati dan bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik dan juga terarah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Apabila ada yang salah, itu murni daripada kejahilan dan kebodohannya Pak mohon maaf. Dan juga kalau ada yang benar, itu murni daripada Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.